akan menjelaskan terkait dengan penetapan peserta PPG 2022 tentu berdasarkan hasil seleksi akademik Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa, dengan penetapan untuk peserta PPG 2022 ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat penting dan berkesinambungan untuk Bapak Ibu menjadi guru profesional dan bersertifikat pendidik. Bapak Ibu sekarang sudah pada tahap 2 ketika sudah selesai mengikuti seleksi akademik. Namun pada seleksi akademik ini tentu Bapak Ibu menjadi sangat penasaran, menjadi galau ya. Betul tidak Bapak Ibu? Coba tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, karena Bapak Ibu bagi yang sudah selesai untuk mengikuti seleksi akademik, tentu saat ini tinggal berdoa dan pasti akan diberikan hasil yang sangat memuaskan mudah-mudahan ya, amin. Akan lebih fokus bagaimana alur penetapan PPG, mengingat Bapak Ibu nanti misalkan lulus seleksi akademik, karena akan ada tahapan yaitu pemanggilan atau Bapak Ibu wajib untuk melakukan konfirmasi PPG dalam jabatan 2022 ketika Bapak Ibu dinyatakan sudah lulus seleksi akademik. Namun undangan konfirmasi ini Bapak Ibu sekalian perlu dipahami, tidak semua nanti bisa mendapatkan undangan tersebut. Karena kalau kita lihat kuota di sini Bapak Ibu sekalian ya, kuota yang ada di sini hanya sekitar 76.000 bagi PPG dalam jabatan. Namun untuk pesertanya atau calon pesertanya ini ada 1.500.000-an. Jadi dengan demikian, misalkan Bapak Ibu, ya kalau misalkan yang lulus tidak sampai 76.000 otomatis semuanya terpanggil. Tetapi kalau yang lulus lewat dari 76.000 pasti akan ada mekanisme lebih lanjut. Nah, itu yang akan kita lebih fokus bahas atau kita akan lebih beri garis tebal ya, agar Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, tentu dengan dasar-dasar hukum atau regulasi yang relevan yang sesuai. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan hal tersebut sudah diatur pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Pada peraturan Menteri nomor 38 ini dijelaskan, terutama kita langsung to the point Bapak Ibu ya, pasal 6 penetapan kuota nasional ya, yang dimaksud pasal 5. Pasal 5 itu tentang penetapan kuota nasional ini. Nah, kuota nasional ini diterapkan oleh menteri, yang mana menteri tersebut menetapkan kuota nasional mahasiswa PPG dalam jabatan setiap tahun. Menteri dalam menetapkan kuota nasional mahasiswa program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A mendelegasikan kepada Ditjen dan Direktorat Jenderal menginformasikan tentang jumlah kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A tadi ya, tata cara pendaftaran calon mahasiswa PPG dalam jabatan kepada kepala dinas. Makanya kemarin surat ditujukan selalu kepada kepala dinas, dan bagi Bapak Ibu sekalian ya, di Direktorat Jenderal adalah Ditjen PPG ya. Ditjen PPG seperti Bapak Ibu yang ketahui bahwa di portal PPG ini juga dikelola oleh Ditjen ya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti, dan yang berikut ini pasal 12 hal yang paling penting, paling krusial yang harus Bapak Ibu ketahui. Kenapa? Dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota yang ditetapkan ya, Ditjen DTK dalam hal ini Direktur PPG berwenang untuk menentukan prioritas ya, prioritas berdasarkan masa kerja, kemudian usia, hingga urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Jadi ini perolehan nilai ini menjadi urutan terakhir kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Yang diprioritaskan di sini kalau kita lihat di sini berdasarkan pasal 12 Permendikbud ini, masa kerja menjadi yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tetap Bapak Ibu jangan khawatir yang usianya mungkin atau masa kerjanya lebih lama, tentu akan mendapat prioritas berdasarkan Permendikbud ini. Jadi jangan khawatir, tentu masa kerja ini harus diimbangi, atau intinya adalah perolehan nilai ini juga ya. Nah, ini akan menjawab bagi Bapak Ibu yang kemarin atau misalkan juga Bapak Ibu sekalian, di sini juga
Ya, calon peserta PPG dalam jam tahun 2022 ada skala prioritas. Skala prioritas ini artinya di sini memprioritaskan juga bagi Bapak Ibu yang PLPG kemarin. PLPG belum lulus ya. Ada lulusan guru penggerak ASN P3K. Sisa 2021 Bapak Ibu yang belum diberangkatkan PPG atau sudah lulus seleksi akademik, sudah lulus administrasi di tahun atau seleksi sebelumnya, tetapi belum dilakukan pendidikan Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian daerah khusus ya, lalu lainnya. Ini ada 1 jutaan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tinggal ini Bapak Ibu sekalian, apakah nanti hasil seleksi akademiknya lulus atau tidak ya. Nah, yang kemudian terkait dengan lulusan guru penggerak SNP3K, hingga detik ini, hingga kami membuat video ini, belum ada regulasi yang mendasari berkaitan dengan program-program ini. Karena apa? Karena berkaitan dengan lulusan GP P3K ini kan muncul di tahun ini Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan Permendikbudnya ini ditetapkan tahun 2020. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian, jadi dari hasil ini ya, berdasarkan masa kerja, usia, kalau yang jelas masa kerja usia ini tetap diperhitungkan. Nah, dengan catatan jika ini Bapak Ibu sekalian ya melebihi kuota. Tapi kalau tidak melebihi kuota ya hanya diambil yang lulus seleksi akademik. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Sekalian kami doakan ya, semoga nanti di 2022 ini tentunya setelah seleksi akademik ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan undangan konfirmasi untuk menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Kurang lebih nanti tampilan seperti ini bisa Bapak Ibu dapatkan di akun SIM PKB Bapak Ibu. Demikian, sekali lagi jangan lupa terus semangat dan berdoa semoga dan juga kami mendoakan Bapak Ibu semoga sukses. Sekian, jangan lupa di like, share, subscribe video ini agar Bapak Ibu yang lain mendapatkan edukasi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.